Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada hari yang ke-6 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan karunia kepada kita untuk bisa mengoptimalkan hari-hari yang sangat istimewa, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Quran yang perlu kita baca di waktu pagi dan di waktu petang setelah kita membaca Al-Fatihah itu adalah surat Al-Baqarah. Dan surat Al-Baqarah ini surat yang terpanjang di dalam Al-Quran. Namun dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, barang siapa yang membaca 10 ayat dalam surat Al-Baqarah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi dia dari mulai pagi sampai sore. Kalau dibaca sore, melindungi dia dari sore sampai pagi lagi dari godaan-godaan setan. Dan dia tidak melihat dalam keluarganya maupun dalam apa yang dimilikinya kecuali kebaikan. Dari sini kita lihat bahwa ternyata memang surat Al-Baqarah ini dahsyat. Dan dalam satu riwayat juga, rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, maka setan tidak bisa masuk ke dalamnya. Namun terkadang kita memahami sekedar dibaca. Meskipun sedangkan dibaca, insya Allah keutamaan itu ada. Namun kalau kita cuma membaca, mungkin dilindungi dari setan itu, setan dalam pengertian setan yang dipikirkan oleh manusia-manusia zaman modern yang banyak nonton TV atau nonton YouTube. Karena setannya itu setan dalam pengertian yang menakut-nakuti dia, yang membahayakan tubuhnya, membahayakan fisiknya. Itulah hasil nonton film atau nonton video. Jadi setannya setan yang membahayakan kehidupannya di dunia. Padahal yang lebih berbahaya itu adalah setan yang membelokkan perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih berbahaya. Nah, ini rumit kita dapatkan kalau hanya membacanya. Karena itulah maka ya kalau belum bisa membaca semua surat Al-Baqarah karena memang panjang, minimal 10 ayat. Ini kita baca setiap pagi, setiap petang. 10 ayat ini adalah yang pertama, awal dari surat Al-Baqarah. Dari mulai alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sampai ulaika humul muflihun. Nah, awal surat Al-Baqarah ini, itu kalau kita renungkan, kita hayati, Allah menjelaskan bahwa jalan yang lurus, jalan yang akan menyampaikan, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dzalikal kitabul la raiba fi. Itulah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, karenanya kalau kita ingin mendapatkan hidayah dari Al-Quran, siapkan diri kita menjadi orang yang bertakwa. Sebab Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa ciri khasnya orang yang bertakwa? Adalah orang yang beriman dengan yang gaib. Beriman dengan yang gaib ini, sebagian ulama menyebutkan iman dengan hari kiamat. Meskipun yang gaib dalam Islam itu banyak. Ada misalnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah gaib. Kemudian malaikat gaib. Hari kiamat tentu gaib. Kita mengimani itu semuanya. Dan memang bedanya antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman, itu iman dengan yang gaib. Makanya sifat orang yang bertakwa yang disebut oleh Allah pertama kali dalam Al-Quran, itu di awal surat Al-Baqarah ini. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan bahkan uniknya, kenapa surat yang demikian panjang, bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa surat Al-Baqarah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat panjang. Enggak semuanya langsung, tapi berangsur-angsur, bahkan ayat yang terakhir diturunkan pada Rasulullah adalah surat Al-Baqarah. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Kenapa surat yang demikian panjang? Di dalamnya ada ajaran tentang sholat, ada saum, ada zakat, bahkan ada jual beli, ada utang piutang. Kok namanya Al-Baqarah? Sapi. Ternyata kalau kita lihat,
bahwa Bani Israel itu ternyata ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih sapi karena mereka ingin tahu siapa pembunuh yang membunuh salah seorang di antara mereka yang nggak diketahui. Untuk mengetahuinya, Allah memerintahkan untuk menyembelih sapi. Nah, di sini mereka bertumpu pada akalnya, bukan beriman dengan gaib, beriman dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau beriman dengan perintah Allah, meskipun belum diketahui, laksanakan. Itulah karakter yang bertakwa. Bani Israel enggak, kalau nggak bisa diakal, enggak. Kalau nggak bisa dirasionalkan, enggak. Makanya mereka mencoba berkelit, menghindar, sampai kemudian berdiskusi dengan Nabi Musa, minta dijelaskan sapinya kayak apa, sampai akhirnya mereka kesulitan, dan ketika kesulitan, kemudian mereka ingin menghindar. Karena itulah maka bedanya orang yang beriman dengan orang yang bertakwa itu adalah iman dengan yang gaib. Nah, alhamdulillah kita lebih percaya dengan yang gaib yang dihabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahkan daripada kita mengimani apa yang kelihatan oleh mata kita. Inilah karakter yang beriman, yang akan mendapatkan hidayah dari Allah. Karena ayat-ayat Al-Quran itu banyak yang bersifat gaib. Kalau kita nggak percaya dengan yang gaib, gimana kita ngambil petunjuk dari Al-Quran? Susah dan sulit. Katakanlah kalau kita misalnya mau jalan, kemudian ada orang yang kita tanya, Pak, jalan menuju ke tempat fulan itu kemana? Kalau kita nggak percaya dengan orang yang ngasih petunjuk situ, maka kita nggak akan mengikuti jalan itu. Apalagi, akan saya belum pernah ke sana. Gimana saya percaya? Nanti kalau siswa diajari oleh gurunya tentang teori tertentu, kan saya belum pernah lihat, ngapain saya percaya? Nanti ada orang yang berobat pada dokter, dokternya bilang, Bapak ini di perutnya ada bikin, saya nggak percaya, saya belum pernah lihat. Nah, kalau kita semuanya mengatakan seperti itu, gimana kita bisa mendapatkan petunjuk? Makanya yang bisa dapat petunjuk itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, karena dia iman dengan gaib, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mengimani apa yang Allah turunkan, baik yang sebelum Nabi Muhammad atau yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, maka orang seperti inilah orang yang beruntung, orang yang sukses. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang sukses, dan kalau kita memahami seperti ini dan benar-benar mengikutinya, insya Allah setan tidak akan dekat-dekat sama kita. Setan takut kepada kita. Dan kalau kita melihat apa yang kita miliki dalam keluarga kita maupun harta kita, sarana kita, maka apapun yang terjadi, kita tetap bahagia. Karena kebahagiaan kita itu bukan oleh sarana, tapi kebahagiaan itu kalau kita berjalan di jalan yang lurus, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kepada Allah, semakin bahagia apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan di muka bumi ini, karena semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.